warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini pembahasan kita tentang peribahasa episode ke-1. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan kisah yang berjudul Si Punggung Merindukan Bulan. Nah, sekarang mari kita bahas cerita yang terkandung di dalamnya. Nah, di awal cerita itu mengisahkan seorang laki-laki yang bernama Abidin. Ya, dia adalah seorang tukang kebun yang ingin menjadi hartawan, ya, ingin menjadi seorang yang kaya raya dalam waktu yang singkat, ya. Tetapi Abidin ini tidak mau melakukan usaha, tidak mau melakukan apa-apa untuk mengejar atau mencapai impiannya menjadi seorang hartawan, ya. Dia hanya diam berpangku tangan, ya, menunggu keajaiban dari langit, ya, mungkin. Nah, kondisi itu, ya, diumpamakan, ya, dalam kalimat yang ada dalam cerita tadi itu, ya, dengan kalimat bagaikan pungguk merindukan bulan. Nah, teman-teman, tahukah pungguk itu apa? Nah, pungguk itu adalah sejenis burung, ya, burung elang malang ataupun burung hantu, ya. Intinya pungguk itu adalah seekor burung. Nah, sekarang apakah mungkin, ya, seekor burung itu terbang ke angkasa, ke bulan? Apakah mungkin? Nah, ya, kalau kita bahas lebih dalam lagi, ya, manusia saja, ya, yang diberikan akal dan pikiran, ya, dan kedudukan yang lebih mulia dari hewan, ya, itu kita sebagai manusia memerlukan pemikiran yang luar biasa, memerlukan pemikiran yang rumit, memerlukan ilmu pengetahuan yang tinggi, ya, dengan teknologi yang sangat canggih, ya, supaya bisa pergi ke luar angkasa, pergi ke bulan, ya. Nah, ini kita bandingkan dengan burung, ya. Apakah mungkin? Nah, kondisi ini, ya, diumpamakan dengan kalimat yaitu bagaikan si pungguk merindukan bulan. Jadi suatu keadaan di mana tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada usaha ataupun langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai impian itu. Sama halnya dengan Abidin yang dia ingin menjadi seorang saudagar yang kaya raya dalam waktu yang singkat, tetapi dia tidak mau berusaha. Nah, itu, ya. Jadi yang pertama, bagaikan pungguk merindukan bulan. Lalu yang kedua itu ada kalimat yang seperti ini, bagaikan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, dilanjut cerita, ya, ketika Abidin, ya, jatuh tersungkur, ya, ke tanah, lalu saat itu gajah tahu bahwa Abidin itu jatuh, ya. Tapi apa yang dilakukan gajah? Apakah dia itu menolongnya? Nah, dalam cerita tadi gajah itu sama sekali tidak menolongnya, ya. Dia hanya melihat Abidin lalu pergi meninggalkannya. Nah, kondisi ini, ya, atau keadaan ini, ya, jika diumpamakan dalam sebuah kalimat yaitu bagaikan air susu dibalas dengan air tuba, tuh, ya. Yang di awal padahal Abidin, ya, sudah menolong gajah bahkan sampai menjahit lukanya sehingga gajah sehat kembali, ya, bisa menari-nari, ya. Tapi apa yang dilakukan gajah, ya, ketika Abidin jatuh? Apakah dia menolongnya? Tidak, kan, ya. Nah, dia lebih memilih untuk meninggalkannya. Nah, kondisi ini
diumpamakan dalam kalimat bagaikan air susu dibalas dengan air tuba. Teman-teman tahu air susu kan ya? Air susu itu adalah air yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Kalau dalam kesehatan gizi itu susu itu adalah sebagai penyempurna ya. Makanya ada 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, yang kelima itu disempurnakan oleh susu. Nah, bisa kita bayangkan ya bagaimana manfaat susu ini untuk bagi tubuh kita. Nah, yang satu air susu. Nah, kita bandingkan satu lagi ada air tuba. Teman-teman tahu tuba itu apa? Nah, tuba itu adalah tumbuhan beracun atau racun lah ya. Nah, ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Satunya air susu yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita, yang satunya air tuba atau air racun ya. Ini adalah dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang sangat berbeda ya. Nah, artinya apa dari bagaikan air susu dibalas dengan air tuba ya? Artinya adalah sebuah kebaikan ya yang dibalas dengan kejahatan ya. Dalam cerita tadi kebaikan Abidin yang sudah berbuat baik kepada gajah, yang dia menolong gajah ya sampai menjahitnya, sampai gajah itu sehat kembali. Tapi apa yang dilakukan gajah ya ketika Abidin jatuh tersungkur? Apakah dia menolongnya? Tidak sama sekali ya. Gajah itu hanya melihat Abidin lalu pergi meninggalkannya. Nah itu adalah yang kedua, bagaikan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, lalu yang ketiga ada kalimat bagai katak dalam tempurung ya. Dalam kisah tadi diceritakan ketika Abidin menemukan sebuah bungkusan ya yang berisi permata berkepala gajah. Nah, ketika Abidin menemukan bingkisan itu, dia mengira bahwa apa sih, jelek sekali, apa ini permata gajah, lebih baik saya menukarkannya dengan permata yang beneran ya, daripada apa ini nggak jelas ya, permata gajah. Nah, akhirnya Abidin menukarkan ya permata yang berkepala gajah tadi dengan permata palsu ya, yang dia ditukarkan dengan seorang saudagar yang licik ya. Dia menukarkan permata berkepala gajah itu dengan permata palsu ya dari saudagar yang licik tadi itu. Nah, padahal dia nggak tahu ya, ternyata permata berkepala gajah itu adalah yang dicari-cari selama ini ya. Di luaran Abidin nggak tahu bahwa seluruh isi istana itu mencari-cari permata berkepala gajah itu yang sudah lama hilang. Raja itu mencari-carinya ya. Nah, karena ketidaktahuan Abidin ya, akhirnya dia menukarkan ya permata berkepala gajah itu dengan permata palsu. Nah, kondisi ini ya diupamakan dengan kalimat bagaikan katak dalam tempurung ya. Artinya apa ya? Artinya adalah seseorang yang pintar, seseorang yang merasa pintar di wilayahnya sendiri, di tempatnya sendiri ya. Seorang yang hanya jago kandang ya, kalau bahas istilahnya ya. Dia hanya pintar untuk dirinya sendiri ya. Dia tidak mau melihat dunia luar ya. Dia tidak mau bersaing dengan dunia luar,
bagaimana yang terjadi di luar sana, ya. Dia hanya pintar di dalam saja, ya. Sama halnya dengan katak, ya. Teman-teman tahu nggak kebiasaan katak suka apa, ya? Katak kan sukanya bersembunyi, ya, bersembunyi di apapun, ya, di semak belukar ataupun di tempurung. Teman-teman tahu tempurung kan? Batok kelapa, ya, itu namanya tempurung. Nah, bagaikan katak dalam tempurung, apa yang terjadi? Bagaikan katak dalam tempurung, katak yang ada di dalam tempurung, katak yang dia bersembunyi di dalam tempurung, lalu dia ramai sendiri, ya. Tahu kan, ya, suara katak, ya, Miss lupa deh gimana suara katak. Nah, suara katak dia ramai sendiri, ya, tanpa dia keluar, tanpa dia tahu dunia luar itu seperti apa. Oh, di luar sana itu ternyata banyak suara-suara lain itu yang lebih bagus, lebih nyaring suaranya, lebih indah, ya, dibandingkan dengan katak, ya. Sedangkan dia katak hanya jago kandang, hanya berani di tempurung itu sendiri. Nah, sama halnya dengan Abidin. Abidin merasa dia pintar, dia merasa hebat, ya. Dia merasa tahu bahwa itu permata jelek, ya, bukan apa-apa, makanya dia tukarkan dengan permata lain yang ternyata permata itu palsu, ya. Nah, itu diumpamakan dengan kalimat bagaikan katak dalam tempurung, ya. Jadi dia bagaikan seseorang yang merasa dirinya kaya ilmu pengetahuan, tapi di wilayahnya sendiri, di tempatnya sendiri. Dia tidak mau bersaing dengan dunia luar, dia tidak mau melihat dunia luar, padahal di luar sana itu banyak sekali orang-orang hebat. Nah, oke, teman-teman, nah itu pembahasan tentang isi cerita tadi, ya. Jadi ada tiga kalimat, ya, yaitu yang pertama bagaikan pungguk merindukan bulan, ya, artinya ingin mendapatkan sesuatu, ya, yang tidak mungkin terjadi, yang mustahil terjadi, ya. Ingin mendapatkan sesuatu, misalnya kita ingin pintar, kita ingin dapat nilai yang bagus, ya, tapi kita tidak mau berusaha, kita tidak mau belajar, ya, tidak mau misalnya review pelajaran, kita maunya dapat nilai bagus tapi dengan diam saja. Apakah mungkin itu terjadi? Tidak mungkin, teman-teman, ya. Oke, nah yang kedua adalah bagaikan air susu dibalas dengan air tuba, ya. Kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Nah, yang ketiga bagaikan katak dalam tempurung, artinya orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya berwawasan atau mempunyai ilmu yang tinggi, tapi di tempatnya sendiri dia tidak mau bersaing dengan dunia luar, dia tidak mau melihat dunia luar, bahwa di luar sana itu banyak orang yang lebih hebat dari dirinya. Oke, nah teman-teman, ini adalah sebagai pengantar kita, ya, untuk nanti kita akan ada episode yang kedua, ya. Kita akan kupas tuntas tentang peribahasa, ya. Banyak sekali peribahasa yang ada di bahasa Indonesia ini, yang perlu atau yang biasanya suka kita gunakan, ya, ataupun bisa kita artikan, ya, atau biasa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di peribahasa episode ke-1, ya. Sampai jumpa di pembahasan episode peribahasa episode ke-2. Baik teman-teman, ya, semoga teman-teman semua dimudahkan
dilancarkan ya dalam menerima ilmu, menyerap ilmu ya, setiap ilmu dari ilmu satu ke ilmu selanjutnya. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.